Baik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme untuk menertibkan dan menindak organisasi masyarakat atau ormas yang nakal. Satgas ini dibuat oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis sore. Ia menyebut bahwa tim Satgas akan dipimpin oleh Menko Polkam Budi Gunawan. Subang, Bekasi, ada beberapa tempat lagi. Satgas ini akan melibatkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga negara lainnya, mulai dari tahap administratif hingga eksekusi ormas yang dianggap melakukan pelanggaran hukum. Secara khusus, perkara administratif akan ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Tito juga mengultimatum bahwa Kemendagri tak segan untuk mencabut izin operasional tiap ormas yang melanggar ketentuan administratif. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Teddy Swendi, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan telah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme. Ya, melalui Satgas Premanisme yang telah dibentuk, maka aparat tidak akan ragu-ragu untuk menindak aksi kriminal atau premanisme yang meresahkan masyarakat. Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, Jaksa, dan lainnya. Caranya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus tegakkan. Caranya dua itu jelas. Jadi tidak boleh ragu-ragu, dan harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang langgar hukum sebagaimana yang viral. Di antaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa Nah, ini yang cukup mengganggu masyarakat begitu ya, karena aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum anggota ormas. Kita akan bahas lebih lanjut, terutama ini setelah dibentuk Satgas Premanisme. Nah, sudah bergabung bersama kami Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, ini melalui sambungan virtual, serta hadir langsung di studio ada Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang Saur. Terima kasih, selamat pagi, Mas Aja. Ya, pertama saya ke Bang Syahroni dulu. Bang Syahroni, menurut Anda kira-kira apa nih yang menjadi dasar aksi premanisme bisa dilakukan atau sering dilakukan gitu ya malah ya oleh para ormas nih, oknum-oknum ormas? Jadi begini ya, terkait dengan masalah premanisme, simpel aja kok. Kalau ini mau diselesaikan dengan baik, kalau dengar tadi Pak Menko Polkam sudah menyampaikan untuk berantas premanisme. Ini masalahnya kok jadi isu nasional berhadapan dengan preman. Sayang banget gitu Republik ini. Makanya kemarin saya kunjungan kerja spesifik ke Polda Metro Jaya. Saya senang atas apa yang disampaikan Kapolda, mau melaksanakan apel gabungan seluruh
rangkaian institusi bidang khusus, misalnya Kopassus, ada dari tentara Angkatan Udara, ada Angkatan Laut. Saya bilang, Pak Jenderal, pride-nya kita harus dijaga negara, Pak. Kenapa? Masa iya lawan premanisme aja cuma sebegini ramenya, mau ngapain? Ayo Pak, segera. Kalau Menko Polhukam udah ngomong, apalagi tadi Mendagri tentang legalitas administrasi. Kalau mereka sudah ngomong semua, tidak ditindaklanjuti, buat apa? Rame-rame, ribut-ribut, ngomong berantas premanisme, berantas. Kagak ada urusannya kalau perintahnya tidak langsung ditindaklanjuti. Sayang. Ini harga diri bangsa ini kemana kalau ributnya sama preman. Silakanlah kalau mau ada wilayah atau kekuasaan yang pengen salah satu ormas untuk membentengi para oknum apa misalnya, nggak apa-apa. Tapi tolong dong, jangan juga menantang seorang mantan purnawirawan di ruang publik misalnya begitu. Ini kemana ini pride kita? Sayang gitu. Gimana juga dia adalah mantan purnawirawan, mantan jenderal. Sayang kalau cuman diremeh-temehin oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Sayang gitu. Makanya saya dari kemarin kesel banget sebagai rakyat lah, mewakili rakyat lah. Ini nggak boleh didiamkan ini. Pak Prabowo Subianto nggak suka dengan ini, pasti itu. Tapi jangan dong berlawanan dengan premanisme, kita rame-rame di sini, sebenarnya nggak pantas begini. Sayang gitu, para advokat kemarin datang ke Komisi 3 misalnya menyampaikan hal-hal. Ingat gak kejadian dulu Pak Dudung sama Effendi Simbolon? Satu tentara ngelawan Effendi Simbolon. Nah sekarang, ayo tentara lawan dong tuh premanisme. Pengen tahu saya. Ya, Bang Saroni. Demikian. Ini kalau sampai akhirnya negara membentuk Satgas, berarti penegakan hukumnya sejauh ini nggak efektif dong? Ya. Ini kan baru dibentuk Satgasnya. Tapi kan sampai akhirnya dibentuk gitu. Premanisme. Ya, tapi kan faktanya sampai saat ini meresahkan masyarakat. Premanisme baru jalan pembakaran 3 mobil di Depok kemarin. Tapi udah ditangkap pelakunya semua. Oke, berarti menurut Abang Syahroni sejauh ini tidak ada aksi premanisme. Gimana? Berarti menurut Abang Syahroni, kalau tadi Abang bilang ini baru kejadian begitu ya, berarti sebelum-sebelumnya tidak ada aksi premanisme dari ormas begitu? Sebenarnya banyak aksi premanisme pada kelompok pribadi. Tapi kalau akhirnya membawa organisasi atas nama organisasi, ujung-ujungnya organisasinya diamanin, pelakunya dipenjarain. Jadi organisasinya ya diamanin, orangnya tangkep-tangkepin nggak apa-apa. Tapi berdirinya organisasinya diamanin. Sayang dong kalau akhirnya dikit-dikit organisasinya kan nggak salah. Memang. Oke, Bang Saroni, berarti ini kan menandakan bahwa sebenarnya ormas-ormas ini yang berkedok ormas melakukan aksi premanisme memang sulit diberantas karena ada backing elit atau mungkin tokoh-tokoh lokal begitu, Bang Saroni, yang membackingi. Baik, mungkin minta langsung tanggapan dari Bang Saur. Iya, saya mau disclaimer dulu ya. Kami ini para advokat dalam 2 hari, jadi saya mengkoordinir dalam 2 hari soal concern premanisme ini. Dalam 2 hari kami berkumpul 100 orang. Artinya bagaimana keprihatinan kita luar biasa. Hari Minggu saya hubungi Kapolri, kemudian dia untuk bisa kita ketemu untuk berdiskusi dan dia setuju hari Selasa. Nah saya bilang, Pak Kapolri tanpa mengurangi minta maaf, karena urgensinya luar biasa, bisa nggak diwakili? Hari Senin kemudian kami diwakili oleh Kabareskrim dengan seluruh perangkatnya. Selesai dari Kabareskrim, saya coba kontak Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman, langsung direspon.
Bang, kita langsung besok RDP. Jadi saya melihat bagaimana ketotalan pemerintah dalam arti luas, apakah itu eksekutif, legislatif, kita dengar sendiri dari Pak Sahroni, bukan saja mereka menerima aspirasi, tapi mereka melakukan kunker. Barangkali kenapa ke Jakarta? Karena mungkin ini strategis ibu kota negara, yang juga barangkali aksi-aksi itu sangat telanjang di kita. Kenapa ini dianggap urgensinya sangat Nah, menurut besar, saya seperti dibilang Sahroni sudah sangat. Bayangkan misalnya kepala daerah sudah diancam hanya mengatakan satu kata ormas, tidak ada menyebut simpulnya, kemudian mengancam akan mengerahkan 50.000 orang, anggota saya 500.000 dan tidak akan mungkin kemudian dibubarkan polisi. Dan Anda tahu kalau aparat penegak hukum saja dikejar-kejar, dilukai, kemudian mobilnya dibakar, bukankah ini sudah mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari negara? Inilah menurut saya salah satu urgensinya. Tiap hari kita lihat mereka berantem satu dengan yang lain, ada yang bawa senjata, kemudian mempersekusi. Kami sebagai advokat sudah mengatakan seakan-akan mereka ini kebal hukum atau mereka di atas hukum. Itulah kemudian keterpanggilan advokat. Nah, sehingga pemerintah kemudian perintah presiden, kita dengar tadi kepada Menko Polhukam, bukan saja hanya kepolisian, ada tentara di sana, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Hukum. Artinya apa? Ini satu declare bahwa akan berantas tuntas seperti juga tema kita sini. Nah, oleh karena itu saya kira ini karena kan memang ada kelakuan yang dilakukan tindak pidana, itu tindak pidana, tapi di undang-undang itu kalau memang ada berkali-kali dilakukan oleh organisasi itu, perintah daripada undang-undang itu, undang-undang ormas ini bisa dibekukan. Nah, ini yang saya lihat bagaimana kesungguhan dengan tim satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah ini, Mbak Kumala. Oke, Bang, kalau misalnya kita ngomongin soal pembentukan Satgas ini, menurut Anda ini kira-kira bisa jadi solusi jangka panjang atau justru untuk meredam jangka pendek aja? Saya kira ini kan kalau kita lihat timnya itu kan sangat permanen gitu loh ya, dan juga lintas kementerian. Nah, menurut saya karena dia sudah mengancam investasi kita, sudah lari karena ketakutan, misalnya apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR waktu mereka kunjungan ke Cina. Salah satu pabrik, dia bilang bahwa pabrik yang mereka bangun di Subang itu diganggu oleh ormas. Iya, dipalakin. Dipalakin. Supirnya kemudian dipersekusi, dianiaya. Nah, kemudian ini juga berpotensi untuk lari investasi dari kita. Coba bayangkan, semua sekarang ini pergi ke Vietnam. Vietnam itu kemudian sekarang ini hanya pengangguran 1-2%. Sementara kita bisa 40%. Karena apa? Iklim investasi kita itu tidak aman karena ormas-ormas, preman-preman ormas ini. Gitu. Tapi menyambung pertanyaan Reza tadi, Bang, apakah pembentukan Satgas ini hanya responsif karena tekanan investor, karena tekanan ekonomi, atau memang menyentuh akar masalahnya nih dengan pembentukan Satgas? Kan begini, karena selama ini kan pertanyaannya kan mungkin karena lembaga-lembaga ini sendiri-sendiri, sekarang mereka bersatu dalam Satgas ini. Ada di situ polisi, kemudian ada tentara, saya dengar ada intelijen yang coba mencari-cari orang-orang yang selama ini juga diduga bisa melakukan tindakan-tindakan premanisme. Siapa sipil dikasihkan kepada polisi. Nah, yang menarik bagi saya adalah bagaimana pesan serius. Andaikan ada tentara yang mencoba membackingi. Nah, karena ada Danpuspol, kami akan menindak tegas katanya. Jadi tidak ada lagi kesempatan yang membackingin ormas ini, bahkan mengklaim. Seperti dibilang Pak Sahroni, pasti presiden marah karena soal ini. Tapi ada orang mengklaim sepertinya dekat dengan politisi. Inilah menurut kami penghinaan, pengecut daripada ormas-ormas preman-premanisme ini gitu loh, Mas Ridja. Baik, Bang Saur, kita akan bahas lebih lanjut apakah benar Satgas ini nantinya menjadi jaminan untuk menghilangkan aksi-aksi premanisme, Reza. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa.